Pulihnya Mutiara, kesadaran penuh yang akhirnya bisa dilihat di episode sore ini tuh bukan cuma kebahagiaan bagi Kenzo aja dan juga semua orang, tapi juga terutamanya bagi si Rianti. Wah, pada akhirnya teman-teman, inilah yang kita harapkan ya. Maksudnya mungkin Rianti dari segi pribadinya belum yang berubah banget, belum yang ibarat tuh kayak bener-bener pure sayang banget sama Mutiara, belum juga, karena ya you know lah ya, kita semua tahu Rianti itu seperti apa. Cuman ada baiknya nih teman-teman, karena Rianti yang sudah mulai bisa menerima Mutiara. Jadi ketika Mutiara sadar ini kan gantian nih ya jawabnya. Ketika bagian Rianti tuh, Rianti tanpa banyak basa-basi langsung meluk Mutiara, nangis, minta maaf. Pokoknya tuh bener-bener nyesel atas semuanya. Apalagi setelah pulang dari rumah sakit, Rianti pun juga tahu sang pelakunya tuh bener-bener bikin Rianti pun juga hilang arah lah. Maksudnya kenapa ya sampai sejat ini. Rianti tahu teman-teman, Mutiara tuh nggak pernah jahat, nggak pernah iri, dengki atau apapun itulah, nggak pernah. Tahu tuh Rianti. Cuma kan karena Rianti ini emang benci sama Mutiara, jadi semua kebaikan Mutiara tertutup. Tapi setelah melihat Mutiara koma, terus juga melihat bagaimana jahatnya Sandra, akhirnya kan Rianti pun juga nggak bisa nutup mata. Semua benar-benar terjadi, semua pun juga betul-betul nyata, semua pun juga betul-betul ada, yang pada akhirnya membuat situasi pun juga ya jadi seperti ini gitu loh. Makanya hal inilah yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga nggak bisa benci lagi nih sama Mutiara. Tapi tentu ya dengan segala kekurangannya Rianti gitu loh. Tapi minimal di sini Rianti benar-benar menunjukkan kasih sayangnya, benar-benar menunjukkan bagaimana kesalahannya, maafnya, dan semuanya yang bisa Rianti lakukan kepada Mutiara. Mutiara pun juga menyambut baik. Walaupun tentu Mutiara tuh agak sedih, maksudnya sedihnya tuh adalah mungkin ya kalau Mutiara tuh sebetulnya agak cuek ya, maksudnya nggak terlalu gimana. Mutiara tuh orang yang gampang banget buat maafin orang gitu. Cuman yang agak bikin Mutiara sedikit agak gimana gitu sama Rianti itu karena kenapa harus tunggu dulu saya koma ya? Kenapa kemarin-kemarin Bu Rianti sebenci ini? Bahkan saya nggak pernah punya niat jahat. Kan kalau Mutiara tuh kayak gitu tuh mikirnya. Ini cukup bikin terharu dan sedih sih, maksudnya ya juga ya. Mutiara tuh nggak pernah jahat sama sekali, tapi justru Rianti itu orang-orang kayak Rianti care ketika Mutiara tuh ibaratnya mau menjemput mautnya gitu loh. Ini kan yang pada akhirnya bikin sedih juga pasti teman-teman. Tapi balik lagi ya, Mutiara tetap bersyukur juga. Ya at least dengan semua kejadian ini Mutiara benar-benar bisa sadar, sembuh, bahkan 1:1.000.000 juga seperti yang tersampaikan di episode kemarin. Jadi ya ini udah jauh lebih cukup lah, enough lah ibaratnya untuk bisa melihat bagaimana Mutiara yang kembali dan fresh lagi. Hubungan Kenzo Mutiara pun juga semakin dekat. Bahkan ada kemungkinan Kenzo akan punya kejutan nih kepada Mutiara, entah itu di episode sore ini atau di episode besok. Ini sih pasti bakal seru banget. Ya Rianti pun juga selain pada akhirnya mulai care sama Mutiara, dan ada obrolan penting juga bersama dengan Mutiara. Tapi sebelum bahas itu lagi, kita akan pindah dulu sedikit kepada Aditya ya, bersama dengan Rianti. Jadi di episode sore ini tuh mungkin teman-teman tahu kalau Aditya menandatangani sesuatu surat yang dipaksakan oleh si Rianti ini. Seperti itu, surat cerai dan juga surat harta gono gini teman-teman, yang mana diharuskan ditandatangani oleh Aditya. Karena Rianti pun juga udah muak dan capek ngeliat sikap dari si Aditya kepada Cynthia ini. Walaupun Rianti tahu Cynthia tuh nggak pernah suka gitu loh, dan akan terus menjauhi. Cuman ternyata ini bikin Aditya pun juga cukup nyesel, marah, emosi. Kok bisa dia sebodoh itu gitu loh. Ya kalau udah kayak gini sih pasti ngerasa nyesel juga kan. Ya lagian aneh juga sih, maksudnya udah punya istri masih tetap gatal tuh aneh. Kalau emang dari awal nyesel nikah sama Rianti, harusnya ya udah ceraiin aja gitu dari awal-awal banget sebelum ketemu Cynthia. Itu akan jauh lebih elegan lah ketimbang kayak gini kan. Malu gitu loh Cynthia yang gak bisa dia dapetin, Riantinya akhirnya udah muak. Ngerti gak teman-teman ya? Malu gitu loh, Cynthia yang gak dapet, Riantinya akhirnya marah banget gitu loh. Nah selain itu pun juga perceraian ini ya mungkin belum langsung cerai-cerai banget ya, tapi sedikit banyaknya membuat kedekatan
yang lebih emosional lagi antara Rianti dan juga Mutiara. Seperti Rianti yang lebih sering mengunjungi Mutiara, Rianti yang lebih sering untuk datengin Mutiara tuh akan menjadi sebuah hal yang akan kita lihat nih ke depannya teman-teman. Karena itu tadi, sadar Mutiara seperti ini gara-gara Sandra, melihat bagaimana kurang ajarnya dari Aditya, akhirnya kan bikin Rianti tuh hidupnya ngerasa hancur. Dan Rianti nggak mungkin cerita sama Aurel dan juga Kenzo, karena pasti akan menyakiti hati Aurel sama Kenzo. Kecuali mungkin kalau Rianti udah ngambek, udah muak lagi nih sama Aditya, baru diceritain tuh semua kelakuan Aditya kepada Bu Cynthia. Akhirnya apa? Ketemu Mutiara. Mulut Mutiara udah cukup teman-teman. Bener-bener cuma Mutiara yang bisa mengerti. Pada akhirnya pun juga Mutiara pun juga pasti akan menyampaikan sesuatu. Entah ya, apakah Mutiara langsung bilang kalau Rianti ini adalah ibu kandungnya gara-gara sempat dengar omongan dari Pak RT. Tapi yang jelas Mutiara sedang mencoba untuk mengingat sesuatu. Tapi apapun itu, gak apa, jangan terlalu dipaksakan. Karena Mutiara pun juga baru sembuh. Yang terpenting Mutiara bisa stabil kondisinya. Mutiara pun juga bisa hadir kembali, itu udah luar biasa teman-teman. Perjuangan yang luar biasa lah kalau dari segi ceritanya. Dan ini pun juga terasa banget. Makanya dalam hal ini pun juga Kenzo tuh nggak mau terlalu nge-push banget Mutiara. Yang penting bagi Kenzo pengen lihat Mutiara jangan dulu kerja. Kalaupun harus tinggal di rumahnya, it's okay, tinggal lagi aja di rumahnya. Jangan sampai gimana-gimana. Pokoknya harus benar-benar healthy banget lah, sehat banget itu. Sampai benar-benar kondisi Mutiara stabil. Kondisi Mutiara bener-bener bener gitu loh, nggak yang gimana lagi gitu. Karena itu tadi teman-teman, Kenzo bener-bener nyesel, nggak mau lagi terjadi sesuatu kepada Mutiara. Karena Mutiara ini tuh kalau Rianti dari awal pandai bersyukur ya, dan juga Aditya gitu loh, Mutiara itu udah banyak berkorban buat keluarga Aditya ini teman-teman. Dapetin Pak Bobby, investor lain, nyelamatin nyawa Rianti, nyelamatin nyawa Aurel. Kurang gila gimana lagi gitu loh, Mutiara tuh nolong keluarga Aditya. Makanya terkadang kesel ya lihat Aditya yang tiba-tiba pengen cabut alat bantu, padahal masih bisa diusahain. Walaupun bertentangan sama dokter ya, tapi ya udahlah, itu udah terjadi. Terus juga masih banyak lagi gitu loh. Kayak nggak setuju Mutiara sama Kenzo tuh terlalu jahat banget gitu loh. Padahal kalau nggak ada Mutiara, Aditya tuh dia tuh miskin. Tapi terkadang ya begitu. Orang kalau udah dibantu terkadang nyebelin gitu loh. Makanya zaman sekarang tuh harus hati-hati ngebantu orang. Kan justru orang yang kita bantu terkadang malah nyebelin gitu. Terkadang malah kurang ajar. Tapi apapun itu ya udah. Senang banget ngeliat Mutiara, dan semoga aja Rianti segera tahu siapa Mutiara, supaya Rianti pun juga bisa benar-benar makin berubah teman-teman. Karena ini adalah momen yang tepat nih buat Rianti untuk bisa berubah, bercerai dari Aditya, terus juga punya bonding yang bagus dengan Mutiara, adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh Rianti ke depannya. Wah, ini sih gak sabar banget ya nunggu momen ini terjadi. Sekian video dari Min, dan sampai jumpa lagi. Dadah.